Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami berlanjut ke pengumuman, bagi para jamaah yang di samping kanan kirinya ada tromol, mohon dibantu untuk diisi, digeser setelah adzan dikumandangkan. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salat dan salam semoga tercurah kepada khalifah kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Amin periode 18 Juli 2025. Uang kas Masjid Al-Amin per tanggal 11 Juli 2025 sebesar Rp24.228.789. Kemudian penerimaan dari tromol kayu dan kantong pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.472.100. Dari kotak besi Rp1.528.000. Dari warga RT 4 RW 7 Rp1.000.000. Kemudian infak sodakoh dari hamba Allah Rp650.000. Kemudian via QRIS Rp330.248. Total penerimaan dalam pekan ini sebesar Rp5.980.348. Kemudian pengeluaran untuk kebersihan masjid dan kegiatan selama sepekan sebesar Rp2.203.500. Dengan demikian saldo akhir sampai dengan hari ini sebesar Rp28.005.377. Kami ucapkan jasa kepada para jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya pengumuman dari DMI Jakarta Selatan sehubungan dengan sedang dibangunnya gedung MDI, gedung MUI, DMI, IPKOH, dan Lembaga Kegiatan Islam se-Jakarta Selatan, panitia pembangunan mengajak para jamaah untuk berpartisipasi dalam rangka pembangunan gedung tersebut. Bagi para jamaah, kami pengurus Masjid Al-Amin sudah menyiapkan kotak di sebelah kiri pintu masuk atau bisa menghubungi pengurus Masjid Al-Amin. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kajian pada pekan ini akan diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 20 Juli 2025. Insya Allah akan melanjutkan pembahasan asbabun nuzul tematik dengan pemateri Ustaz Dr. Ahmad Yani pada salat maghrib sampai dengan selesai. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, marilah terlebih dahulu kita luruskan dan dapatkan saf, karena lurus dan dapatnya saf merupakan salah satu daripada kesempatan sholat berjamaah. Kami menghimbau para jamaah yang masih ada di luar, mohon agar masuk ke ruangan utama, karena waktu sholat Jumat sudah masuk. Mohon agar meluruskan dan merapikan saf, karena lurus dan dapatnya saf merupakan salah satu daripada kesempatan sholat berjamaah. Silakan jamaah yang ada di dalam agar menempati saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi para jamaah yang masih di luar, silakan untuk masuk ke ruangan utama. Dan kemudian bagi para jamaah anak-anak, baik yang di dalam maupun di luar, agar tidak berisik saat berlangsungnya sholat Jumat atau khutbah atau khotib naik mimbar. Adapun yang akan bertugas pada hari ini, khotib dan imam Ustadz Raihan, kemudian muadzin Ustadz Faras.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du wa usini wa iyyakum jami'an bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Wa afusukum da'iman ala ta'atihi wa tawakkuli alaihi wa bitijari la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, yang pada hari ini bisa kita rasakan, bahwa bisa kita kembali ke masjid ini untuk menunaikan sholat Jum'ah berjamaah dengan niat yang ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh amal sholat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Muharram. Sebagai bulan yang amat sangat istimewa dalam sejarah peradaban Islam. Hingga pada tahun 1447 yang lalu, Amirul Mukminin telah menetapkan kalender Islam yang diawali dengan tahun hijrahnya Nabi kita Muhammad dari Makkah menuju ke Madinah. Karena itu khotib kali ini akan bawa tema di dalam khutbah ini, Spirit Hijrah Tahun Baru 2447 Hijriah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alam. Lalu sebuah pertanyaan yang tergelitik dalam benak kita semua. Apa yang bisa kita rasakan dalam spirit hijrah 1447 Hijriah ini? Sekurang-kurangnya ada 4 dalam memaknai spirit hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang dengan semangat dan teguh pendirian selama kurang lebih 13 tahun berada di Makkah. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta kaum muslimin tidak mudah begitu saja. Penuh onak dan duri yang dihadapi oleh beliau. Selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sir yang dimulai di rumahnya Arqam bin Arqam dalam menanamkan tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam secara rahasia. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dalam upaya menanamkan la ilaha illallah
untuk mengkristalkan tauhidullah ke dalam jiwa orang-orang Islam ketika itu. Menggemakan kalimah tauhid melalui lisan dan hati, dan dibulatkan tekad dalam kehidupan yang sangat luar biasa. Laisal iman bitamani. Iman itu bukan sekedar angan-angan. Walakin al iman ma wukira fil qalbi wa sadaqatun bil amali. Bukan sekedar ucapan. Tetapi iman itu kita ucapkan, kita gemakan melalui lisan, kemudian terpatri di dalam hati, dibulatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wasodakotun bil amali, apa yang kita ucapkan itu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ditanamkan secara rahasia. Selanjutnya, ketika pengikut-pengikut Rasulullah sudah mulai lumayan banyaknya, maka ada perintah dari Allah agar dakwah tidak boleh sir lagi, tapi dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dikala itulah Rasulullah dalam berdakwah, mulai dari sahabat terdekat, keluarga-keluarganya, secara terang-terangan dilakukan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diboikot. Dakwah yang begitu luar biasa dengan semangat yang dilakukan oleh Rasulullah mendapat tantangan dan rintangan, mendapatkan resistensi dari kaum-kaum kufar di Makkah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah dengan berdakwah yang begitu luar biasa, dan tidak lama kemudian yang membackup dana telah dipanggil oleh Allah, istrinya sendiri Khadijah. Pamannya sendiri yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dipanggil oleh Allah. Hingga ketika itu disebut nama Amul Khatmi, tahun kesedihan. Dikala ditinggal wafat oleh istrinya, sang pembackup dana dalam berdakwah, pamannya sendiri yang membelanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan kesedihan. Sungguh pun dalam kesedihan Rasulullah tak berdakwah ke Taif. Alih-alih datang ke Taif disambut dengan karpet merah. Tetapi setelah Rasulullah datang ke Taif, justru mendapatkan lemparan batu. Bukan saja orang tua, orang dewasa, tapi justru anak kecil melempari batu. Setelah itu Rasulullah kembali dan beristirahat di kebun kurma. Lalu malaikat datang menawarkan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, haruskah penduduk Taif aku hancurkan?" Rasulullah Muhammad menjawab, "Jangan wahai Jibril. Mungkin hari ini belum bisa menerima dakwah yang saya sampaikan. Karena membangun sebuah peradaban itu memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini belum menerima dakwah, belum mengimani keimanan kepada Allah dan Rasulullah. Tapi suatu saat aku yakin mereka akan mengimani Allah dan Rasulullah dan menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan dalam surat Al-Isra. Setahun kemudian ada penduduk Madinah yang datang ke Makkah
menghadap kepada Rasulullah, jumlahnya 72 orang atau 73 dalam sejarah. Kemudian itu adalah Bai'ah Aqabah pertama, bahwa di Yasrib itu banyak suku-suku yang hidupnya setiap hari itu selalu menghadapan kegaduhan dan kegaduhan. Tidak ada satu perdamaian pun. Mengharapkan bagaimana baginda Rasulullah itu bisa hijrah ke Yasrib. Kemudian pulang, setelah Bai'ah Aqabah pertama, dibina bagaimana membangun peradaban. Lalu tahun berikutnya, pimpinan-pimpinan inti datang kembali, yaitu Bai'ah Aqabah kedua. Setelah matang dan siap, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hijrah ke Madinah, atau sebelumnya adalah Yasrib. Dan di Yasrib adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun sebuah kota yang awalnya itu adalah tidak ada persatuan, dalam strata kepemerintahannya pun juga tidak baik-baik saja. Membangun sebuah tatanan realitas berbangsa dan bernegara membutuhkan orang, membutuhkan sosok yang cerdas, yang hebat, yang mampu mengendalikan sebuah tata negara yang baik. Itu semangat yang pertama, spirit hijrah yang pertama yang mestinya ada pada diri kita semua. Kemudian yang kedua, spirit hijrah yang kedua setelah Rasulullah berada di Makkah, di Yasrib, kemudian dirubah menjadi Madinah, bukan tangan kosong. Tapi bagaimana Rasulullah merubah dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang Islam, yang dibangun atas dasar tauhidullah, tauhidul ibadah, dan tauhidul ummah. Itu tidak mudah. Maka apa yang ditetapkan oleh Rasulullah? Karena tidak mudah membangun masyarakat dengan tangan kosong. Harus ada perubahan mindset. Maka dibuatlah konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah. Bagaimana mengatur perpolitikan berbangsa dan bernegara. Membangun tatanan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Bagaimana membangun ekonomi yang didasari oleh syariah. Dan bagaimana membangun sebuah peradaban. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Yasrib. Kemudian dirubah menjadi kota Madinah, kota peradaban. Kemudian spirit yang ketiga adalah pembinaan keumatan. Setelah tatanan realitas dengan konstitusi yang dibangun dengan benar dan harus ditaati, maka yang ketiga adalah membangun keumatan, pembinaan keumatan. Tentu membina umat itu membutuhkan basis yang bernama masjid. Lalu didirikan masjid. Atas dasar apa Rasul membangun dan mengembangkan masjid dan mengoptimalisasikan masjid itu? Sehingga umat dibina dengan baik. Karena masjid dibangun adalah dalam Al-Quran surat 9 ayat 7 dijelaskan, la masjidun usisa ala taqwa. Dibangunnya masjid adalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya sekedar fisik yang dibangun, tapi bagaimana antara jamaah yang satu dengan yang ada persatuan di dalam masjid. Ketika di dalam masjid terkoneksi hatinya dengan Allah, sehingga di dalam masjid itu betah karena hatinya
terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang nanti kelak yaumil akhir ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Tidak ada naungan satupun kecuali 7 golongan. Antaranya adalah warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Hatinya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid yang dibangun oleh Rasulullah multifungsi. Bukan hanya ibadah ansih, tapi pengkaderan, pelatihan, lalu termasuk pelatihan perang pun pernah diadakan di masjid. Pusat dakwah, pusat pendidikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Daklah segolongan kalian sebagai umat yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, sehingga di lingkungan masjid itu tersinar nilai-nilai Islam, meyakini nilai-nilai iman yang telah ada bagaimana disebutkan oleh Allah. Dan dengan adanya masjid itu adalah lahirlah sosok-sosok internasional seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Jalal Al-Ghifari dan banyak lagi. Sehingga mereka disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan itulah sebaik-baik umat yang senantiasa komitmen dengan dakwah Islamiyahnya, mengajak kepada kebaikan, memerintah melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian yang keempat adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Yang tadi awalnya masyarakat Yasrib yang berubah jadi Madinah, tidak ada satupun persatuan dan kesatuan. Selalu saja ada pertentangan satu dengan yang lain, yang kadang-kadang tidak prinsip. Tapi Rasulullah mampu menyatukan umat. Antara muhajirin dan ansor disatukan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin satu dengan yang lain adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka tugasnya adalah bagaimana mendamaikan antara satu dengan yang lain. Sehingga wujud persatuan dan kesatuan umat Islam. Itulah antara lain spirit hijrah yang mudah-mudahan 1447 hijrah sebagaimana yang dirasakan Rasulullah dan kaum muslimin juga bisa dirasakan oleh kita di Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dan semoga kita berharap pemimpin bangsa untuk bisa mengambil spirit hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga masyarakat kita, bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang ukhuwah watoniyahnya, ukhuwah Islamiyahnya itu bisa dirasakan oleh kita semua dan semoga bangsa dan negara kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi khotib dan bagi kita semua untuk bisa mengambil spirit hijrah yang begitu luar biasanya sehingga Islam hari ini dalam peradaban yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan peradaban jauh sekali. Peradaban Islam berbasis masjid yang dibina akidah, syariah dan akhlakul karim. Sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimahnya yang sangat luar biasa bahwa al-imarah itu dimana oleh sebuah peradaban. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang
bisa mendapatkan spirit hijrah dari Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikr hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu. Innahu aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di antara spirit hijrah yang bulan ini adalah sesungguhnya bulan yang sangat istimewa. Dalam spirit hijrah untuk membangun kehidupan masyarakat dengan semangat perjuangan dan persatuan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi kalau kita melihat hari ini, dan sebagian saudara kita yang ada di Palestina terlalu mendapatkan ancaman dari orang-orang Yahudi. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan peperangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit yang meninggal. Peperangan sudah hampir 2 tahun. Lebih kurang 1,5 tahun. Dan ribuan yang sudah. Kemudian antara Israel dengan Iran pun sedemikian. Ini mestinya menjadi pelajaran bagi kita umat Islam, agar selalu membangun persatuan dan kesatuan. Pada tanggal 1 Hijriah kemarin, umat Islam, khususnya Jakarta Selatan, Profesor Din Samsudin, mengundang seluruh ormas, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, semua diundang. Kurang lebih ada 30 ormas. Untuk wanti-wanti. Karena tidak mudah menghadapi tahun demi tahun. Yang pertentangan juga tidak mudah. Mungkin umat Islam kalau tidak bersatu, akan mudah diserang. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan. Itu baru tingkat wilayah atau selatan. Nanti insya Allah akan tingkat DKI. Jangan seperti ada cerita tentang sapi itu ada 4. Awalnya rukun, awalnya damai. Tapi di kemudian hari dia retak antara satu dengan yang lain. Kemudian ada serigala yang mengancamnya untuk memangsanya. Dimakanlah yang satu oleh serigala. Kata yang 3, biarin saja, yang penting bukan saya. Sudah dimakan yang kedua, dimakan lagi. Penguatan tidak akan mungkin ada kalau hanya tinggal 2. Kemudian dimakan lagi, tinggal 1 sapi. Itu pun juga dimakan. Ini harus menginspirasi kita, walaupun sejarah. Tapi bangsa Indonesia bisa merdeka karena persatuan dan kesatuan. Dari tauhidul ibadah. Dari tauhidullah, tauhidul ibadah, tauhidul ummah, persatuan umat. Ini dari spirit hijrah.
Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan bangsa kita tetap bersatu. Dan kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Wa salamna wal muslimin. Warhamna wal muslimin. Wa halakal kafiri wal zalimin minal yahudi wan nasara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah yang Maha Rahman, ampuni segala dosa kami ya Allah. Sesaat kami ingat, sesaat kami lupa. Umur semakin hari semakin berkurang. Dosa semakin hari semakin bertambah. Tanpa ampunanmu kami mendapatkan orang yang ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk mendukung kebenaran. Ya Allah yang maha segalanya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idzukum tadhakkarun. Wa tu'iyyasatin lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.